Jadi kepada rekan-rekan media yang saya hormati dari Kompolnas dan rekan-rekan dari media termasuk dari jajaran Propam. Jadi saya perlu sampaikan dalam kesempatan ini ya, ada beberapa poin yang rekan-rekan perlu ketahui. Artinya kami dari pimpinan Polri ini ya serius ya dalam penanganan apapun bentuknya terhadap terduga pelanggar yang dilakukan oleh anggota Polri ya. Kami akan lakukan penindakan secara tegas siapapun itu korbannya. Jadi beberapa poin ini yang pertama yang perlu saya luruskan kembali bahwa terkait mengenai masalah korban, mungkin pemberitaan sebelumnya banyak simpang siur berapa jumlah korbannya dan lain sebagainya. Jadi dari hasil penyelidikan yang sudah kami lakukan, ya perlu kami luruskan bahwa korban warga negara Malaysia dari penyelidikan dan identifikasi kami secara saintifik kami temukan sebanyak 45 orang. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai ada yang jumlahnya cukup spektakuler. Jadi kita luruskan ya bahwa korban yang sudah kita datakan secara saintifik dan hasil penyelidikan, hasil pendalaman yang sudah kita lakukan beberapa hari ini, warga negara Malaysia sebanyak 45 orang. Selanjutnya terkait mengenai barang bukti yang selama ini jumlahnya cukup besar yang sudah disampaikan, banyak sekali di media. Ini perlu saya luruskan juga, bahwa barang bukti yang telah kita amankan ya, jumlahnya berapa, Dok? 2,5 ya? 2,5 miliar. Jadi 2,5 miliar rupiah. Jadi jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar. Nah, itu tidak sesuai dengan fakta dari hasil yang kita dapatkan. Ya. Kita melakukan investigasi ini ya selalu berkoordinasi dengan Kompolnas, pihak eksternal. Jadi kita terbuka. Dan selanjutnya terkait mengenai persoalan ini juga, jadi sudah ada pelapornya yang melaporkan permasalahan ini dari warga negara Malaysia secara resmi. Ya, melaporkan atau pendumasnya sudah melaporkan secara resmi, yaitu sudah kita terima di Propam Mabes Polri ini. Jadi ada 2 orang pendumasnya. Tentunya pendumas ini kita jaga ya inisialnya. Dan yang terakhir, poin keempat, hasil diskusi kami dengan pimpinan Polri, kita sepakat bahwa penanganan kasus ini semua diambil alih oleh Propam Mabes Polri. Jadi kasus yang terjadi di Polsek maupun terjadi di Polres, termasuk di Polda, semuanya kita ambil alih, ditangani oleh Propam. Kenapa kita ambil alih ini? Ya, dalam rangka percepatan dan objektivitas dalam rangka pemeriksaan. Dan yang terakhir, ya, kami sepakat di Propam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Jadi 5 poin ini yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan perkembangan daripada
penanganan kasus yang sekarang lagi viral di pemberitaan. Demikian, terima kasih. Silakan selanjutnya dari Kompolnas. Oke. Ya, rekan-rekan semuanya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kami terima kasih kepada Propam, ya, karena memang beberapa waktu ini kami berproses. Baru tadi sore cukup panjang, gitu ya, lebih dari 3 jam gitu untuk ngecek semua bagaimana proses ini dari awal sampai hari ini. Teman-teman Propam melakukan sebuah proses penegakan aturan internal kepolisian. Ingin saya sampaikan begini. Yang pertama adalah ada satu tindakan yang menurut kami penting dan ini terobosan. Salah satunya karena ini melibatkan warga negara asing, ya, Malaysia, ya, ternyata teman-teman sangat kooperatif dengan membuat desk di Malaysia, di atas kepolisian, di kedutaan besar Malaysia sana membuat desk. Jadi korban, ya, yang kemarin nonton itu datang ke Indonesia, kalau mau melaporkan disediakan desk di Malaysia. Menurut kami ini langkah yang sangat progresif gitu, ya, dan kami menghimbau, ya, kalau memang Anda dirugikan, kalau memang Anda butuh keadilan, silakan datang ke desk itu. Dan kami juga tadi dipertegas oleh Pak Kadif, salah satunya adalah jika memang perlu ada pemeriksaan dan sebagainya, teman-teman Propam yang datang ke Malaysia, ya, akan dilayani dulu di desk tersebut, baru akan diperdalam oleh staf di sini yang datang ke Malaysia. Menurut saya ini langkah yang sangat baik, ya. Ini menunjukkan satu komitmen yang penting. Itu satu. Yang kedua, yang nggak kalah pentingnya, bagaimana struktur cerita atau peristiwa yang terjadi di saat kemarin. Kami tadi cukup dalam, saya didampingi oleh Kabak Duknis di Kompolnas, ya, ngecek semuanya, dijelasin dari awal sampai akhir, termasuk juga struktur cerita. Jadi kalau banyak cerita, banyak bertanya dari kemarin, apa sih sebenarnya yang terjadi, kami dijelaskan semua struktur ceritanya. Dan yang paling penting dalam struktur cerita itu, kami juga dijelaskan bagaimana struktur pertanggungjawaban. Jadi dari 18 orang, dijelasin ini struktur pertanggungjawabannya kayak apa, dan sekarang sedang diproses, dan kami pastikan proses itu tadi, ya, kami langsung juga dengan Pak Kadif, dengan teman-teman Paminal, ini benar enggak? Oh, ternyata memang benar. Makanya terus tadi ada komitmen dari beliau bahwa minggu depan akan ada sidang etik. Jadi untuk mempermudah sidang etiknya, makanya mohon maaf kami tidak bisa menceritakan detail bagaimana struktur peristiwanya. Tapi kami bisa pastikan bahwa struktur cerita tersebut, struktur peristiwa tersebut, itu akan menunjukkan juga struktur dari siapa yang bertanggung jawab. Jadi struktur pertanggungjawaban jadi sangat penting dalam konteks peristiwa ini. Jadi siapa yang akan bertanggung jawab dan siapa yang akan mendapatkan sanksi. Dan menurut hemat kami, apalagi saya, ya, yang backgroundnya dari hak asasi manusia, memang ya harus proporsional. Jadi proporsional itu yang paling bertanggung jawab dan paling substansial dalam peristiwa tersebut, ya, dia harus mendapatkan hukuman yang paling berat, ya. Tapi kalau dalam struktur peristiwa itu, ya, dia berkontribusinya tidak terlalu signifikan, tapi ada dalam struktur peristiwa dan dia terbukti juga melanggar, ya, dia mendapatkan sanksi juga, tapi sesuai dengan kontribusi terhadap peristiwanya. Dan itu yang nanti akan kami jaga sampai sidang etik. Betul. Itulah yang juga penting. Tadi kami dijelaskan, kami juga kaget, kok ini ada angka begitu besar di publik, kok ini angkanya kecil, misalnya soal angka uang, ya. Kok muncul 2,5 M. Kami tadi juga dijelaskan 2,5 M itu hasil dari pemeriksaan, termasuk juga, ya, bukti-bukti digitalnya, transfer dan sebagainya. Sepanjang hari ini, ya, siapa tahu kalau besok juga nambah, ya mungkin akan nambah.
Tapi sepanjang hari ini angkanya 2,5 M. Oleh karenanya kalau misalnya ada DES ya, memanfaatkan DES, teman-teman di Malaysia sana memanfaatkan DES, bisa ngasih bukti dan sebagainya, yang mungkin akan nambah. Tapi kalau enggak, sepanjang yang tadi diceritakan dengan alat bukti, dengan pemeriksaan, dengan bukti transfer dan sebagainya, itu angka yang diterima memang 2,5 M. Ya bisa nambah kalau memang ada buktinya. Lah, yang berikutnya yang nggak kalah penting tadi yang disebutkan oleh Pak Kadif Propam, ya 45 orang ya, 45 orang Malaysia itu basisnya apa? Saintifik. Kenapa kok muncul angka 45? Ternyata salah satu basisnya memang dari dari pendekatan kesehatan yang dilakukan pada waktu peristiwa itu. Itu kan rekam jejaknya ada. Buktinya adalah list nama itulah yang menunjukkan angka 45. Jadi tidak berdasarkan angka macam-macam, ya berdasarkan angka dari pendekatan kesehatan dalam peristiwa tersebut. Sehingga kok ini jauh angkanya dari angka yang viral dan sebagainya. Ya, sepanjang hari ini angka yang muncul itu dengan pendekatan yang bisa dibuktikan bahkan dengan barangnya. Lah itu makanya penjelasan tadi cukup lama di kami, karena kami kepingin memang detail. Dan yang paling penting dari komitmen Pak Kadif Propam, dari komitmen teman-teman kepolisian adalah bahwa kasus ini mau dibikin tuntas, siapa yang bertanggung jawab, yang paling substansial dalam struktur pertanggungjawaban, ya akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan apa yang dia lakukan dan sesuai dengan struktur dari pertanggungjawabannya. Nah, paling terakhir kita tunggu minggu depan, semoga lancar ini proses pemeriksaannya, karena tadi kita tanya, ini minggu depan atau seminggu lagi gitu. Oh, minggu depan. Karena kalau seminggu lagi besok udah libur, besok lusa libur. Pemeriksaan ya ada hambatan libur itu karena ada teman-teman kita yang juga lagi Natalan, sehingga terus kita cek juga ke teman-teman yang melakukan pemeriksaan, sanggup enggak sanggup, sehingga kita tunggu ya proses terang benderangnya peristiwa ini sampai minggu depan. Saya kira itu komitmen yang sangat baik. Jadi saya ulang lagi, dari struktur peristiwa dijelaskan dengan cukup bagus. Dari struktur proses yang mereka lakukan juga cukup detail, ya, bahkan tidak hanya di hari-hari pentingnya acara tersebut 13, 14, 15, tidak hanya di hari-hari itu, tapi juga di luar hari-hari itu juga diproses oleh teman-teman, diperiksa sehingga konstruksi peristiwanya terang. Nah, semoga konstruksi peristiwa terang ini nanti di sidang etik juga terang dan menghasilkan satu proses penegakan etik yang juga maksimal. Gitu ya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik rekan-rekan, ada sesi pertanyaan, namun pertanyaan agar konteksnya pada perkembangan sampai dengan saat ini, ya. Tidak untuk bertanya untuk bagaimana ke depannya, tapi pada konteks sampai dengan saat ini. Silakan saya atur dulu dari sebelah kanan, kemudian tengah ke kiri. Silakan. Saudara Taufik. Saya Taufik dari ada beberapa pertanyaan tadi terkait dengan penjelasan Pak Kadif dan Pak Anam. Pertama itu kan tadi kan disebutkan bahwa ingin memastikan saja apakah sampai saat ini hanya berjumlah 18 orang saja atau ada penambahan nama itu, dan siapa saja mereka yang telah ditangkap ini dan statusnya apakah di penempatan khusus atau seperti apa. Terus yang kedua ini kan tadi menarik terkait struktur peristiwanya. Apakah artinya sudah diketahui motif para pelaku ini melakukan pemerasan itu seperti apa? Apakah memang diminta oleh atasannya atau untuk setoran atau seperti apa? Terus yang ketiga kan menariknya ada proses sidang etik di minggu depan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mereka ini juga akan dilanjutkan ke proses pidana atau seperti apa? Karena ini kan tindakannya pemerasan. Substansi pertanyaan ada 3, maka satu persatu dulu, dijawab dulu, sehingga nanti lebih fokus. Silakan pada Pak Kadif Propam, dilanjutkan Pak Anam. Mungkin yang bisa saya jawab terkait mengenai jumlah, ya. Jadi ada terdapat 18 orang, ya, masih tetap jumlahnya sama yang
sudah kita amankan. Ini sudah meliputi dari personil Polsek, Polres maupun Polda. Ya, jadi 18 orang dan saat ini juga sudah kita tempatkan pada penempatan khusus yang ditempatkan di Propam Mabes. Kalau terkait dengan motif mungkin masih kita dalami ya. Ya, artinya ini cukup harus kita gali ya. Karena ini kan menyangkut beberapa satuan kerja mulai Polsek, Polres maupun Polda juga. Terus terkait apa? Proses pidananya apakah Ya sementara ini kita fokus ke etik dulu karena kan ya kita akan melakukan percepatan dalam rangka sidang etik ini. Itu dulu. Mungkin tambahan kan? Oke. Satu hal yang paling penting tadi dalam proses kami dengan teman-teman pemeriksa ya, khususnya dari Paminal, memang yang saat ini sudah pasti adalah 18 orang. Ya kalau kami juga nanya, kalau ada potensi mungkin enggak? Mungkin. Dan kami juga mengingatkan, kalau ada penambahan, ya harus dipastikan bahwa ada bukti yang kuat. Ya ada bukti yang kuat, ada dan dalam satu rangkaian struktur cerita yang juga kuat. Sehingga tidak menjadi satu yang di luar konteks penegakan etika profesi. Lah, teman-teman butuh waktu untuk itu, untuk memastikan itu, makanya sidang etiknya juga akan digelar minggu depan gitu. Lah, yang penting bagi kami adalah prosesnya sesuai koridor dan transparan sehingga ya sudah, asalkan masih dalam time frame yang dalam konteks pelayanan, keadilan dan sebagainya masih make sense. Mending memang ini diproses lebih dalam dipastikan apakah ada penambahan ataukah tidak. Kalau memang ada penambahan, kami ingatkan tolong juga struktur dari pembuktian dan sebagainya diperkuat sehingga memang penegakan ininya membawa efek yang baik bagi semua. Tidak hanya baik bagi korban tapi juga baik bagi institusi kepolisian. Nah, itu terkait pidana. Memang Pak Kadipropam tidak bisa jawab karena memang fungsi beliau memang di situ. Cuman dari sekilas background kasus ya, walaupun tadi dijelaskan bagaimana soal kode etik dan sebagainya, potensi untuk pidana memang sangat besar. Dan nanti kami akan berkomunikasi dengan Reskrim ketika proses etiknya sudah berjalan. Dan kami akan monitoring proses etiknya. Kalau dalam proses etik memang secara terbuka nanti kelihatan ini struktur peristiwanya kayak apa, apakah ada potensi pidananya, ya saya yakin Pak Kapolri, Pak Kabar Reskrim akan menindaklanjutin itu. Yang tengah satu lagi, langsung. Ya Pak, mau konfirmasi dari 18 nama tersebut itu ada belakangan ada yang beredar nama-nama, tapi hanya 12 sih Pak, di antaranya AKBP Martino Edward, Kompol Jumalinus, Kompol Fadian, AKBP Yudi Triananda Saiful, Satmata Manik, itu Syahrudin, Abdul Armadi Juli Marasi Goltong, Brigadir Fahrudin Rizky Sucipto, Bribka Wahyu Triharyanto, Bribka Rayadi Pratama, dan Bribka Dodi. Itu apakah masuk dalam daftar draft itu atau tidak? Terus yang kedua ini kan tadinya disebut minggu depan nih Pak, itu tepatnya itu tanggal berapa? Lalu 18 ini tuh mereka itu terkoordinir jadi satu atau bagaimana? Iya. Itu dapat namanya dari mana itu? Aduh. Iya. Iya, ya beberapa nama memang ada di situ. Ya. Terus terkait mengenai pelaksanaan sidangnya. Ya, pelaksanaan sidangnya kita tidak bisa pastikan kapan, yang jelas minggu depan karena kan minggu ini ada hari libur, ya kan, Natal, terus kemudian Sabtu Minggu juga kepotong dan persiapan mengenai pengamanan tahun baru ya. Nah, ini yang
banyak menghambat kegiatan operasional kita juga. Tapi saya berkomitmen minggu depan kita akan laksanakan sidang etiknya. Ya, untuk tepatnya nanti kita informasikan lebih lanjut. Mungkin itu aja. 18 tadi Pak. Iya. Maksudnya terkoordinasi gimana? Sama lain itu saling berkaitan atau? Ya, yang kita pastikan begini. Ini kan dari 18 ini meliputi Polsek ada, Polres ada, dan Polda. Tentunya kan ini berbeda. Jadi begitu, tidak terkoordinasi dengan jadi satu. Jadi itu saja. Tadi kan dari awal saya sudah sampaikan bahwa 18 ini meliputi dari Polsek, Polres, dan Polda. Jadi semuanya. Dan kita ambil alih penanganannya dan kita tangani di Propam Mabes. Ya, cukup ya. Oke. Tadi lupa saya sampaikan, salah satu yang paling penting sebenarnya dalam konteks kenapa kok minggu depan, salah satunya kami juga, bukan kami lah. Tadi saya memastikan ke teman-teman Propam untuk juga memberikan kesempatan waktu yang cukup. Des di Kuala Lumpur itu juga bekerja. Iya. Nah kalau mepet-mepet begitu 2 hari 3 hari itu kan juga nggak akuntabilitas Des itu juga nggak maksimal. Oleh karenanya kami menyambut baik ya argumentasi kenapa kok minggu depan, di samping memang ada kebutuhan pendalaman ya, kalau memang ada potensi lain misalnya di luar 18 misalnya masih ada waktu, tapi yang paling penting adalah memastikan bahwa Des Atpol yang sudah kerjasama dengan kepolisian di Raja Malaysia ya, dengan kepolisian itu bisa bekerja dengan maksimal, sehingga kalau ada orang masih mau ngelapor dan sebagainya di luar yang 2 yang sudah masuk ke Propam sini, lah itu ada kesempatan. Kalau tiba-tiba terus ada sidang dan sebagainya, menurut saya juga, menurut kami di Kompolnas itu juga kurang pas. Makanya dipilih minggu depan ya prinsipnya kalau bisa lebih cepat lebih bagus, tapi ternyata tidak bisa kayak begitu. Kita juga harus nunggu, memberikan kesempatan yang ada di Malaysia. Des itu sudah dibentuk, satu tindakan yang menurut kami sangat baik ya, jemput bola istilahnya ya. Iya. Jemput bola itu akuntabilitas waktunya juga harus dijaga. Nah kalau cepet-cepet nanti katanya yang di sana, ini kok cepet-cepet baru mau ngelapor udah ditutup gitu. Oleh karenanya make sense argumentasinya bahwa minggu depan itu yang paling penting itu. Nah soalnya kalau soal nama ini mohon maaf Pak dari Propam, kalau kami soal nama itu penting, tapi lebih penting lagi memastikan bahwa dalam struktur peristiwa tersebut siapapun yang bertanggung jawab, mulai paling signifikan tanggung jawabnya sampai kontribusinya tidak terlalu signifikan, diurai. Dan kami tadi mendapatkan penjelasan cukup detail, termasuk juga nama. Dan mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan namanya biar tidak mengganggu proses pemeriksaan selanjutnya. Kalau nama ini takutnya beberapa hal itu bisa malah nggak dapat dengan maksimal. Tapi yang kami pastikan bahwa dalam struktur peristiwa muncullah struktur pertanggungjawaban, itu yang paling penting dan itu yang akan tetap kami monitoring sampai nanti sidang etik ya. Iya, sidang etik. Dan Pak Kadif Propam tadi juga janji sidang etik Kompolnas harus hadir loh. Oh iya, kami memang kalau nggak diundang sama beliau, kami minta undangannya. Jadi ternyata beliau udah ngomong duluan, jadi menurut kami komitmennya sangat baik. Pak, Oke, tadi lagi Pak, silakan. untuk izin Pak Kadif Propam, mungkin menegaskan saja tadi mungkin sudah disampaikan sama Cak Anam, tapi mungkin kita butuh dari Kadif Propam soal publik kan saat ini yang paling ingin diketahui publik itu sebenarnya apa yang terjadi di sini, karena beredar tuh luas banget di media sosial, ada dibilang ini pemerasan, ada yang bilang ini ada pelecehannya juga, dan ada yang lain-lain. Mungkin bisa sedikit disampaikan konstruksi, tapi hanya untuk awal aja Pak, sebenarnya apa yang terjadi itu. Sekali juga mungkin peran dari 18 orang itu satu. Yang kedua, apakah dari 18 orang yang diamankan atau ditangkap itu salah satunya adalah
yang memang penanggung jawab atau atasan saat memimpin di operasi tersebut, pengamanan tersebut. Terima kasih, Pak. Apa yang terakhir? Apakah dari 18 orang ada salah satunya orang yang memimpin operasi pada saat pengamanan di lokasi? Ya, oke. Saya rasa kalau misalnya terkait dengan peristiwa itu apa, sudah Cak Anam udah jelasin lebih detail dari saya itu. Dari Ya, Kompolnas, Pak? ya sama, ya kan. Saya mencoba untuk Kompolnas bisa menjelaskan lebih lengkap supaya terkesan objektif ya, jangan dari saya juga. Kenapa saya mempersilahkan Kompolnas itu. Nah, jadi saya rasa apa yang sudah dijelaskan oleh Cak Anam tadi, Kompolnas itu sudah memang sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan investigasi selama ini. Artinya tidak perlu lagi saya tegaskan lagi. Dan yang berikutnya terkait dengan itu masih ini ya, kita masih pendalaman lagi, Mas. Jadi kami masih belum berani memastikan itu semua karena masih ada beberapa fakta yang harus kita gali lagi. Saya khawatirnya kalau sampai dengan kita ungkap ini motif dan lain sebagainya, ini kan sudah masuk ke substansi materi. Nah, ini yang saya jaga. Karena kan ini harus kita gali bagaimana peran Polsek, bagaimana peran Polres maupun Polda itu melakukan kegiatan ini. Saya rasa itu saja. Dan apa yang sudah disampaikan Kompolnas itu, ya itu memang fakta yang sudah kita dapatkan. Mungkin itu aja, Mas ya. Oke. Atau satu aja. Saya akan jawab begini, ini biar agak membuka sedikit. Kalau pertanyaannya siapa pelakunya? Ada struktur yang memang bisa menggerakkan orang, ada struktur yang memang melaksanakannya, dan itu kami pastikan tadi. Jadi jadi struktur konstruksi peristiwanya kayak apa, struktur pertanggungjawabannya kayak apa. Salah satu yang paling penting dalam konteks struktur pertanggungjawaban adalah apakah dia bisa menggerakkan orang dan orang yang digerakkan. Nah, itu masuk semua. Terima kasih. Yeah. Baik, rekan-rekan sudah cukup ya. Saya rasa sudah jelas tadi disampaikan oleh Pak Kadifropam dan Kompolnas. Sekali lagi pada konteks ini, silakan teman-teman, ini menjadi suatu komitmen Polri, ya, bahwasannya kita akan melakukan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran apapun. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.